tak besar sih kamu tahu tentang diri kamu. Hello, kenalin aku Cindy Olivia. For some people usually call me Cindy, and I would like to talk about myself using SWOT analysis method. So let's see. Di opening tadi aku ada nanya nih, seberapa besar kalian mengenal tentang diri kalian sendiri, dan aku akan berpartisipasi untuk memaparkan seberapa besar hal yang aku kenal mengenai diri aku sendiri menggunakan metode analisis SWOT ini digunakan untuk mengidentifikasi 4 hal. Yang pertama itu ada strength. Strength di sini itu kekuatan. Jadi kekuatan apa yang kita miliki dalam diri kita. Lalu yang kedua ada weakness, itu kebalikan dari strength, yang artinya kelemahan. Ketiga ada opportunities. Jadi peluang apa aja yang bisa kita peroleh dari diri kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah threat. Threat itu adalah ancaman. Ancaman apa sih yang kita dapat dari hal-hal tentang diri kita sendiri. Nah, di sini aku udah nyiapin list yang berisi tentang analisis SWOT tentang diriku sendiri. So, first I will talk about my strengths, yaitu memiliki pengalaman organisasi dan sejumlah prestasi perlombaan. Di sini aku memasukkan itu sebagai strengthsku yang pertama karena itu menghasilkan banyak strengths lain yang aku punya seperti komunikatif dan teamwork serta berani mempelajari dan mencoba hal baru. Ini adalah piagam-piagam yang sudah aku seleksi dari sebelum SMA, baik untuk akademik maupun non-akademik. Namun kebanyakan ini di akademik dan di bidang akuntansi juga ada juga. Jadi selain untuk perlombaan, ini juga piagam-piagam untuk juara kelas. Aku juga lulus SMA dengan atau sebagai lulusan terbaik ketiga dan mendapatkan nominasi. Next, aku juga memiliki pengetahuan dasar akuntansi karena di masa SMA aku mengambil jurusan IPS dan di sekolahku kami dari kelas 10 sampai kelas 12 itu sudah mempelajari akuntansi sehingga aku menguasai pengetahuan dasar akuntansi dari prinsip dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi, dan siklus akuntansi untuk perusahaan jasa maupun barang. Aku juga memiliki ketelitian dan detail karena untuk mengerjakan laporan keuangan itu memerlukan ketelitian dan detail yang sangat tinggi untuk melihat apakah ada kesalahan. Karena jika terdapat kesalahan sekecil apapun maka itu akan mempengaruhi keseimbangan untuk hasil akhir dari suatu laporan keuangan. Aku juga mudah mengingat atau menghafal dan juga aku bisa mengoperasikan Microsoft Excel. Yang pertama itu aku sering menunda kegiatan atau pekerjaan karena rasa malas. Aku cenderung perfeksionis. Kalau ada tugas yang aku lakukan dan aku rasa itu masih ada kurang sedikit, aku kan udah gelisah. Meskipun aku bisa mengoperasikan Microsoft Excel, tapi aku belum terlalu fasih dalam mengoperasikan fungsi if atau fungsi logika, dan juga aku belum mengetahui seluruh fungsi yang ada pada Microsoft Excel, dan aku juga belum memiliki pendidikan atau belum mengenyam perguruan tinggi di bidang akuntansi. Jadi dengan memiliki keinginan untuk mempelajari hal baru, maka aku dapat meningkatkan keterampilan yang aku punya dengan mengikuti pelatihan atau kursus. Lalu juga karena adanya organisasi ataupun perlombaan yang sering aku ikuti selama SMA, maka aku dapat membangun jaringan profesional atau networking di bidang akuntansi. Dengan menguasai Microsoft Excel, maka aku memiliki peluang untuk memperdalam pengetahuan-pengetahuan yang aku punya tentang fungsi-fungsi Excel yang lebih kompleks. Dan yang terakhir adalah perusahaan-perusahaan cenderung ingin mencari karyawan yang memiliki pengetahuan dasar akuntansi, yang dimana aku memiliki pengetahuan tersebut. Yang pertama adalah persaingan yang ketat bagi orang yang sempat menempuh pendidikan formal hingga ke perguruan tinggi dan memiliki gelar serta kemampuan yang lebih proper pada bidang akuntansi, maka akan menjadi ancaman bagi orang yang tidak memiliki gelar sampai ke perguruan tinggi seperti aku. Salah seperti mudah terdistrak atau gangguan pada fokus itu dapat menjadi ancaman jika bekerja di tempat yang membutuhkan konsentrasi tinggi seperti pekerjaan yang detail seperti akuntansi. Jika perfeksionisme juga dapat berubah menjadi ancaman ketika dalam proses penyelesaian tugas dan karena dapat menyebabkan penundaan dan juga frustasi bagi orang tersebut. Kemudian keterbatasan teknis seperti penguasaan fungsi if dan belum mahir mengetik cepat juga dapat menjadi kendala dalam menyelesaikan tugas-tugas akuntansi yang memerlukan efisiensi.
Nah, dari strength yang aku miliki seperti keterampilan komunikasi dan teamwork dapat digunakan untuk memiliki peluang dalam membangun jaringan dan peluang kerja di bidang akuntansi. Kemudian untuk pengalaman organisasi dan juga yang aku dapat dari perlombaan itu dapat dimanfaatkan untuk mengikuti pelatihan ataupun kursus di bidang akuntansi yang aku inginkan. Weakness dengan opportunity ialah dengan mengikuti kursus untuk melatih keterampilan teknis untuk Excel yang dapat membantu mengatasi kelemahan dan meningkatkan produktivitas. Lalu juga dapat mencari mentor di bidang akuntansi untuk mendapatkan bimbingan dan memperbaiki kekurangan di bidang pendidikan formal. Keterampilan komunikasi yang baik dapat membantu bersaing dalam wawancara dan juga presentasi. Kemudian juga sikap teliti dan detail yang aku miliki akan mengurangi risiko kesalahan yang cukup penting dalam lingkungan yang kompetitif. Kebiasaan menunda pekerjaan yang aku miliki dapat memperburuk kinerja di lingkungan yang menuntut yang berisiko untuk kehilangan peluang kerja. Sikap perfeksionisme dan juga ketidakmampuan untuk selalu fokus itu dapat menjadi hambatan terutama di tengah persaingan yang ketat. Nah, kesimpulannya, meskipun ada kelemahan yang perlu diatasi, namun aku dapat menggunakan kekuatan dan juga peluang yang aku miliki untuk mengatasi kelemahan yang ada dan juga mengambil langkah untuk mengatasi ancaman. Selesai juga pemaparan mengenai analisis SWOT tentang diri aku. Sekian dari video ini. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan perhatian teman-teman yang sudah memperhatikan isi video ini. Terima kasih. Bye-bye.